Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita duduk kembali dalam kajian rutin tiap malam Jumat, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada bab lurus salat, yaitu kalimat takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah salam pertama. Salam pertama perjumpaan kita dengan Allah. Artinya perjumpaan yang diciptakan dengan Sang Pencipta. Maka di sini yang mendalam harus kita pahami adalah kata-kata perjumpaan. Di dalam kata perjumpaan seringkali dan banyak yang terjebak dengan bahasa perjumpaan berhadap-hadapan, karena mengacu daripada kalimat anta'budallah ka'anaka toraka, beribadah seolah-olah melihat Allah. Katanya situ kan seolah-olah, nanti kita rincikan dengan ilmu huruf. Jadi kita harus batasi. Artinya apa yang kita batasi? Yaitu pertemuan. Jangan sekali-kali kita memaknai pertemuan itu berhadap-hadapan. Ketika kita berhadap-hadapan, maka disinilah seakan-akan yang disebut dengan abduhu. Abduh itu adalah pengertian secara ilmiah, yaitu seorang hamba yang tubuh dan nyawa itu lengkap kemudian bertemu dengan zat Allah. Maka jangan diartikan seperti itu. Jadi kata-kata bertemu atau kata-kata berhadap-hadapan, karena sholat seringkali orang juga mengartikan menghadap Allah. Nah, di sini kita bongkar habis dahulu, karena kita mengkhawatirkan apabila di dalam sholat masih ada yang mengartikan dengan bertemu, ia melihat dengan mata zahirnya, kemudian berhadap-hadapan, ia melihat juga dengan mata zahirnya, seakan-akan Allah ada di hadapan, yang disebut dengan berada di ujung sajadah kita. Ini yang sangat bahaya, karena kata-kata bertemu itu sedikit kita garis bawahi dahulu. Gula itu kalau kita ilustrasikan dengan gula sifatnya manis, maka kata-kata manis bertemunya dengan gula itulah adalah manisnya lagi kelihatan, karena lebur di dalam gula. Sama karena kita ini berasal daripada nurnya, lebur semuanya naik ke atas, maka pertemuan tadi bahasanya semua jasad dan roh yang sudah bergabung tadi dengan jasad itu tiada lagi bergabung pada cahaya yang asal, itu yang disebut dengan bertemu, nurnya yang bertemu. Jangan diartikan kita ini bertemu seutuhnya ketika kita dianggap berhadapan atau melihat dengan mata zahir. Ini kan banyak yang seperti itu, akhirnya gila. Itu yang kita khawatirkan. Jadi untuk mempersingkat durasi kita pada malam hari ini, semoga 1 jam lebih sedikit lah paling kata kita selesai. Yaitu pada malam hari ini kita kupas pada kalimat takbir. Kenapa harus dibuka lagi? Ini berulang lagi. Dari suruh salat kita sudah kita buka, lurus salat kita buka lagi. Kalimat takbiratul ihram itu asalnya daripada kalimat
yukabbiru takbiran. Asal kata. Kita langsung ke papan tulis. Asal katanya kabbar. Kata-kata kabbar itu bukan huruf qaf ya, tapi huruf kaf biasa. Kabbar. Kita bisa kabbar. Yuka bertambah sini. Yuka biru. Kemudian bertambah lagi huruf ta. Ta. Nah, ada 3 kata. Kabbara. Kita artikan dulu huruf ka, artinya cukup. Ba artinya persaksian awal. Huruf ra pengampunan. Kita cari perbedaan asal kata, kemudian maha pembuka atau pembuka. Masih huruf ka cukup, persaksian yang awal, pengampunan lagi. Tobat huruf ta cukup. Kemudian persaksian awal. Huruf ra lagi pengampunan. Nun cahaya asal. Kalimat takbiratul ihram berasal dari kata kabbara yukabbiru takbiran. Kalau diartikan kalimat Allahu Akbar dan diartikan dengan besar, maka akan menunjukkan lawan kata, yaitu kecil. Nah, di sini muncul kalau menunjukkan lawan kata berarti kecil, maka kita tidak akan bisa duduk atau melenyapkan diri kita. Disebut dengan fanabilah karena diartikan itu. Maka kita kembalikan kepada yang asal. Kalimat takbiratul ihram asal katanya kabbara, yaitu pada huruf qaf yang artinya cukup. Apa yang dimaksud dengan cukup? Yaitu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalimat tidak beranak dan tidak diperanakan ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwasanya jiwa-jiwa yang dihembuskan ketika beranggapan atau berhadapan apa yang dilihat dan didengar yang begitu banyak tidak bisa dikembalikan kepada yang asal, maka batalah kalimat persaksiannya. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram itu suatu pernyataan, persaksian untuk menyatakan lenyapnya diri kita. Yang kedua ada huruf ba, yaitu persaksian yang awal. Sudah kita jelaskan makna sesungguhnya huruf ba itu kenapa diberi nama atau bermakna persaksian yang awal, karena ada bahasa balang syahidna itu ketika ia berjumpa dengan zatnya ini masih berwujud nurnya ketika dihembuskan. Huruf ra sudah jelas karena huruf ra ini berdampingan dengan setiap hembusan atau jiwa yang sudah jadi. Kemudian yukabiru. Yukabiru ini ada bertambah huruf yang sebutin aja.
Asal katanya kabbara itu semisal itu asal menjadi yukabiru, belum lagi dilaksanakan takbirnya. Orang hendak mengamalkan atau mengucapkan kalimat takbir, ia harus mengenali kalimat asalnya dahulu, barang asalnya. Yang kayaknya makanan itu bahan mentahnya dahulu dikenali. Jadi bila ini sudah dimakan, pinadu rasanya. Ya kan, ada gelopuk, ada gula. Karena setelah digabung semua, pas dimakan itu rasa mana yang lebih dominan, kenalnya sudah. Itu maksudnya. Kenali bahan mentahnya sama. Sebelum mengucap kalimat takbir itu, kenali asal dasar katanya dulu. Maka asal dasarnya adalah kabbara yang menyatakan cukup bahwa engkau sudah bertemu dengan aku. Karena engkau sudah bertemu dan aku, membuat suatu perjanjian, engkau mendapatkan pengampunanku selama hidup, engkau mendapatkan pengampunanku. Nah, itulah ceritanya kenapa berikutnya ada huruf ya, yukabiru. Nih, kita ilustrasikan. Dihembuskan nafas, balas nah, ada perjanjian semua yang sudah komplit, sudah nih, artinya dibekalilah pengampunannya. Salah hilap tempatmu, salah tetap dalam ampunanku. Kemudian dikeluarkan, bertambah huruf ya. Huruf ya itu adalah untuk menyatakan. Kan sudah dipadahi. Nah, begitu sudah dipadahi, dikeluarkan, dihembuskan, dijahirkan, nyatakan lagi apa yang sebelumnya. Misalnya anggap aja ini di dalam rumah. Nah, ini dalam rumah sudah komplit, sudah semuanya, sudah lapas keluar pada rumah ini, keluar. Setelah keluar pada rumah, coba Pak ya, saat engkau di dalam rumah tadi, apa yang kita bicarakan tadi? Nih, yukabiru. Apa yang kita bicarakan? Artinya ketika kita sudah keluar pada rumah, bisa juga kada ingat lagi kan apa yang kita bicarakan di dalam rumah. Sama kita ketika kita sudah dihembuskan, dilahirkan ke dunia, ingatlah dengan perjanjian yang asal. Kada ingat lagi pastinya, lupa. Jadi huruf ya ini menegaskan pengingat kita ketika kita sudah keluar daripada wadah yang pertama. Ingatlah, bagaimana cara mengingatnya? Nah, takbiran. Inilah memunculkan kalimat takbiratul ihram. Baru ada ini. Jadi kita kalau hendak membaca atau mengungkapkan persaksian kita yang awal itu Allahu Akbar, sudah pahamlah yang dua ini. Sebelum mengucap Allahu Akbar, pahami yang dua itu dahulu. Kenapa? Ketika kita pahami, ternyata huruf ba itu kan mengunci kita. Apa yang dikunci? Seluruh, sebenarnya penjelasannya pasti berulang-ulang. Penjelasannya itu, ternyata semuanya. Aku ini berasal dari yang tidak beranak dan tidak diperanakan, lenyaplah diri kita. Nah, jadi pernyataan itu diuji yukabiru. Masih ingatkah dengan perjanjian itu? Bila sudah kita berada di sini, oh ya, ternyata batang tubuhku ini nyawa dan batang tubuh adalah dari engkau. Berarti lenyaplah kita kalau sudah dari engkau. Begitu sudah lenyap, hanya kita mengucap Allahu Akbar. Kenapa yukabiru takbiran? Karena begitu dihembuskan, kemudian dijahirkan, diuji di sini masih sadar. Ada 3 huruf, masih ada 3 huruf di sini. Masih sadar. Inilah yang disebut dengan, nah, kalau di sini adalah huruf tak, tidak ada, hanya pengampunan. Begitu jahir, ini jahir seutuhnya. Ini sudah jahir. Nah, jahir
yang disebut dengan batang tubuh lengkap, diri yang sudah tertipu, diri tertipu. Karena kita ini, ya, anggap aja kita ini diri tertipu. Di mana kenapa disebut dengan diri tertipu? Karena sudah ada rambut, semuanya sudah ada kulit, daging. Siapa yang menumbuhkan rambut kada pernah juga mencari itu kita. Nah, namanya takbiran. Maka kata-kata taubat itu adalah kembali menyatakan pengakuan dirinya. Akui. Yang dimaksud dengan pengakuan dirinya atau apa yang kita akui? Yang kita akui itu apa? Karena ada misal ada yang mematikan Allah Maha Besar. Kalau mengatakan Allah Maha Besar, dialaskan dengan sebuah hadis bahwasanya 7 lapis langit, 7 lapis tanah, disebut bumi beserta alam semesta dan seisinya, ini ketujuhnya digabung. Dibanding dengan kursi, ini kursi Tuhan, aras, ya, dibanding dengan kursi Tuhan, maka 7 lapis langit ini hanyalah sebesar cincin di padang debu, padang pasir. Diartikan seperti itu. Kalau artinya 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini dibandingkan dengan kursi Tuhan, bukan dengan Tuhannya, dengan kursinya aja hanya sebesar cincin di padang pasir, halus hanya dengan kursinya. Kalau dibandingkan dengan Tuhannya, dikumpulkan dengan arasnya lagi, bandingkan dengan yang mencipta, lenyap diri kita. Nah, kalau kita bertahan pada hadis tadi, memaham kita sebesar cincin di padang pasir, padahal itu perbandingan dengan kursinya, maka kita akan beranggapan hati-hati. Maka kalimat takbir pasti mengartikan dengan Allah Maha Besar, kita membesarkan, artinya aku kecil. Inilah yang kedua masih, karena kita kecil ada masih. Nah, jangan. Maka kalimat takbir ini adalah melenyapkan diri kita, lenyap semuanya. Bagaimana cara melenyapkannya? Pak rumus itu sudah sering kita ungkapkan. Intinya batang tubuh dan nyawa dikembalikan semuanya, barulah nyatakan. Karena kalimat takbir pertemuan. Apa yang pertemuan? Contoh aja sudah. Ini jat, ini jat. Nah, ya kan? Jat menjadi wujud. Jat menjadi wujud. Di dalam wujud ini, di dalam wujud, ya, di dalam wujud ada 4 anasir. Kita bicara anasir, ya. Ada 4 anasir. Kenapa harus kita bicara 4 anasir? Karena batang tubuh ini adalah berasal dari 4 anasir. Anggap aja ini 4 anasir sudah. Unsur. Nah, ada 4 unsur. Ini lenyapkan semuanya. Kalau ini kita tarik, nah ketarik buat ke sini. 4 anasir ini 4 anasir. Di sini cahaya, nur. Nah, yang 4 anasir ini kalau kita leburkan semuanya kemana adakannya? Pasti ke sini kan? Ini masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Nur ini ditarik lagi, masuklah ke dalam sini, masuklah nur ini di sini. Nah, 4 anasir berada di sini. Ini disebut dengan bertemu. Nah, sekarang ini kata-kata bertemu. Ini wujud. Wujud ini berarti dari 4 anasir ini utuhlah, kepala, tangan, betis, lengkap dalam semua.
nyawa ada, kita bulikakan kasamuanya kepada 4 anasir. Tanah lebih dominan, ya kan? Tanah, air, angin, api. Nah, ini 4 anasir guling semuanya ke sini menjadi api. Bulik ke sini. Oh, bulik ke sini. Nah, ini ngarannya bertemu. Nah, sekarang ketika ini sudah naik ke sini disebut takbiratul ihram, salam pertemuan. Ya, pertemuan perjumpaan. Ini sampai di sini dulu kita, karena ada 2. Ada yang bertemu sampai di nurnya aja, ada yang sampai di jatnya. Sekarang hati-hati. Ketika yang 4 anasir batang tubuh, tulang daging hancur semuanya berguling kepada 4 anasir, berguling masuk ke dalam sini. Pertemuannya di sini utuhlah di cat kita. Mana mata, kepala, betis, tangan kita adalah di sini. Ada lagi. Nah, yang disebut dengan bertemu lawan Tuhan, melihat Tuhan ini jangan diartikan diri kita yang seutuhnya ini berhadapan ke sini. Jangan diartikan itu. Selama ini kita berpikiran berhadapan itu membayangkan zat Tuhan yang kayak apa? Karena apa? Memikirkan melihat bertemu dengan Tuhan dengan mata jahir yang di sini. Itu kata-kata bertemu ini yang asalnya ini hancur lebur masuk ke sini ini disebut dengan bertemu. Makanya seolah-olah. Kenapa? Karena kata-kata seolah-olah meleburkan yang wujud, lebur yang wujud. Kalau sudah yang wujud ini lebur masuk ke dalam sini, bahasa apa yang dipakai? Bahasa kita mengucap Allahu Akbar itu letaknya di sini. Allahu Akbar letaknya di sini. Kalimat Allahu Akbar di sini kalimat pernyataan. Naik ke sini, naik ke sini. Allahu Akbar itu adalah di sini. Ada mau lagi, Allahu Akbar ada di sini, beda sudah bahasanya. Ini bahasa jahir. Allahu Akbar itu bahasa jahir. Bahasa yang lengkap 4 anasir, 4 unsur itu lengkap sudah. Bila sudah naik ke sininya bertamun kada ada lagi Allahu Akbar. Oh amun kayak itu kada usah lagi lah membaca Allahu Akbar. Amun kada membaca Allahu Akbar, maulah sampai ke sini. Iya, syaratnya. Syarat dulu lah. Makanya rukun takbiratul ihram itu termasuk rukun. Kalau kada kawa, kada diisi tangan, kada usah angkat tangan, cukup ucap Allahu Akbar. Lidah kata kawa dia menyebut Allahu Akbar, hati menyebut, hati yang menyebut. Nah, ketika sudah terbiasa hati yang menyebut, itulah yang disebut dengan bertamuan tarus. Kadang 5 waktu lagi bertamuan. Allahu Akbar melenyapkan seluruh yang 4 anasir wujud kita ini. Dalam bahasanya Allahu Akbar ini kalau kita ilustrasikan itu penghantar saja. Allahu Akbar adalah penghantar yang wujud, akhirnya yang wujud menjadi lebur kembali kepada nur. Sudah sampai di nur, Allahu Akbar ini kan ada lagi di sini. Beda ada bahasa. Sama ketika kita bahasa di alam rahim, kan Quran menjelaskan bala syahidna. Apakah kita waktu segumpal darah mengatakan bala syahidna? Bala syahid itu kan bahasa terjemah bahasa Quran menjelaskan bahwa kita ada pengakuan waktu di alam rahim. Sama kan itu bahasa kita di alam rahim beda. Sama juga akhirnya ketika kita masuk ke alam barzah, sama lah bahasa kita dengan bahasa di sini. Lain lagi bahasanya, bahasa nur. Nah jadi Allahu Akbar ini bahasa wujud, masuk ke dalam nur, lenyaplah Allahu Akbar karena wujud ini lenyap,
sudah berada di sini, ini kan ada Allahu Akbar lagi. Banyak di sini adalah bahasa nur. Sama dengan Nabi Isra Mi'raj berpandir negosiasi dengan Tuhan itu, makanya Nabi itu hanya bertahan pada Sidratul Muntaha. Bertahan pada Sidratul Muntaha itulah Nabi kembali lebur. Pada sini nang berpandiran itu ininya bahasanya, lalu diterjemahkan dengan bahasa wahyu, bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menterjemah, apa yang diterjemah adalah menterjemah bahasa nur. Tidak ada, makanya bahasa nur adalah bahasa roh. Kalau bahasa roh, bahasa gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, diponis dengan Al-Quran. Jadi kita katakan lagi, terbataslah di sini, berbatas. Jangan hendak mengetahui kayak apa kisah sejarah atau bahasa roh. Kadang awal lagi kita sudah di situ, laisa sudah. Jadi bahasa roh, kalau kita hendak membayangkan mati aja kayaknya kita bahasa apa yang dipakai? Apa itu? Kayaknya. Atau kita tengok ke belakang, waktu kita di alam rahim, ingatlah apalagi kita padirakan. Kadang awal lagi sama kita di dunia, mati dibuat ke dalam kubur. Pandiran yang di dunia ke dalam kubur kan sama lagi sudah bahasanya. Berpandiran juga tetap di sana, tapi bahasanya bukan bahasa di dunia ini, lain bahasanya. Makanya kalau orang ada yang menanyakan tentang roh adalah masalah gaib, tidak ada yang lebih mengetahui. Yang dimas itu adalah tidak ada yang ngerti bahasa yang sudah boleh ke sini, apa bahasanya yang dipadirahkan, urusannya di sini. Nah, urusan ketika kita sudah sampai ke sini, urusannya apa aja, kan ada yang mengetahui lagi sudah, karena sudah boleh. Nah, jadi kita rasakan selama ini kita berdiri betul sebelum mengucap kalimat takbiratul ihram adalah nyatakan dahulu betamuan atau kada. Betamuan tadi bulik atau kada. Rasakan dulu bulik atau kada. Bila inya masih ketika berdiri betul, yang dibawa itu urusan-urusan dunia, urusan-urusan setelah sholat ini kenapa, di dalam sholat ini kenapa, apa aja yang dirasakan, itu kada kawa bulik. Rasakan kita. Nah, kita selama di sembahyang, nah kayak apa? Sebelum mengucap takbiratul ihram, kan takbiratul ihram adalah kalimat persaksian. Bila sudah persaksian menyatakan, nyatakan saksinya tadi, sudah boleh kasih ini bukan persaksian lagi, tapi menyatakan. Nah, ini memang harus diperdalam, ini mengurus otak kita. Awal kalau kita mendudukkan ma'amalihakan itu karena kabbara yukabiru takbiran. Ada 3 tahap. Orang yang mengucap kalimat takbir yang memahami yukabiru ini sudah serah terima. Nah, jika kita artikan, kita ilustrasikan ada 3 fase di sini. Ini sama dengan ijazahnya. Ini ijazah tanda bahwa ia sudah bersaksi, sudah bertamuan. Ini bukti kwitansi, ini sama. Begitu sudah sampai ke sini, kwitansi tadi berubah jadi barangnya karena sudah dibayar. Ini keikuman. Nah, ini ilustrasi, kita ilustrasikan supaya kita mudah memaham. Itu dasarnya. Ini anggap ijazahnya, ya kan? Oh ya, kamu sudah bersaksi, diberi ijazah. Sampailah ke sini. Ingat, bila kita sudah pada posisi yukabiru, selalu mengingat. Selalu mengingat itu berarti kita selalu berada di sini. Dia selalu mengingat. Apa aja? Ini kan ada 5 waktu lagi kita yang yukabiru ini. Yang 5 waktu itu di sini. Nih, yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di sini enakannya. Allahu Akbar. Kan kada 5 waktu itu di sini. Ingat kada menyebut Allahu Akbar lagi karena memang sudah berada di sini. Coba Allahu Akbar
Kalau kita bisa dengan hanya kalimat Allahu Akbar melenyapkan diri kita kepada persaksian yang awal, diamnya kita itu Allahu Akbar sudah tanpa disebut. Maka di sini orang-orang yang hatinya ini secara bahasa yang selalu menyebut nama Allah, Allah cukupkan. Man sokalani zikri, man sokalani zikri. Barang siapa yang selalu menyebut aku. Barang siapa? Siapa aja? Man sokalani an amas allati. An amas allati itu artinya barang siapa yang nih berada di sini, hatinya berada di sini. Kata-kata hati yang berada di situ adalah wujudnya sudah hilang, ia selalu berada di sini. Maka berarti kita ini sepersetengah detik pun kada ada lagi melihat dan mendengar akan dunia, tapi selalu berada di sini. Maka ujar Tuhan, ia tidak sempat berminta lawan aku, berdoa lawan aku, jangan mintanya kada sempat. Tapi aku cukupkan ia seperti apa yang lain pinta kepadaku. Itu maksudnya. Kada lebih pinta lagi, tapi lebih parah daripada yang ujung ini lebih pintanya. Nah, ini maksudnya. Amun sudah duduk di sini, kada ada usaha lagi lah. Amun kada berusaha lagi, sedangkan di sini ada kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar ini sama dengan usaha, sama dengan ibadah. Yang menghantar kita untuk sampai ke sini berusaha dulu, disebut dengan usaha. Dagang aja. Tapi di dalam ia berdagang, ia berada di sini, semua di sini. Kita ini sibuk berdagang, kadang kau lagi menghitung rugi untungnya, anggap aja seperti itu. Kadang sempat lagi menghitung rugi untungnya, membayangkan aja, perkiraan aja. Tapi kata Allah, orang yang sibuk aja. Sibuk tuh saking sibuknya kada ada waktu lagi mengingat dunia. Kok ada lagi mengingat dunia? Maka aku penuhi, aku cukupkan seperti apa yang orang banyak minta kepadaku. Ini disebut dengan doa tanpa menyebut. Kalau bahasa Indonesia kan barang siapa yang hatinya sibuk menyebutku, itu bahasa jangan dalam hati Allah Akbar Allah. Itu menyebut, itu menyambat, itu huruf. Artinya yang sibuk menyebut Allah itu kada ada huruf, kada ada suaranya lagi, karenanya lenyap dirinya, berada di situ sibuk karena. Jangan barang siapa yang hatinya disibukkan menyebut atau selalu menyebut namaku lalu berzikir tangan Allah Akbar atau zikir apa aja, karena ingin menyibukkan diri menyebut nama Allah, bukan itu maksudnya. Bukan. Kalau sudah berada di sini sibuk, ini sudah berada di sini. Amun kita hendak sibuk Allahu Akbar aja, pasti diri orang pak tahu lah menyebut. Kada kawa kalau kadangnya bukan itu. Nah Allahu Akbar ini adalah ini yang 5 waktu makan berapa kali sehari, makan itu untuk mendapatkan kenyang sama dengan berusaha. Jadwal kita berusaha itu kan sudah ada jadwalnya. Pasar jam berapa buka sampai jam berapa tuh jadwal ngarannya. Itu kalimat adalah kalimat Allahu Akbar, melenyapkan segala apa yang kita pandang, yang kita dengar, mengembalikan kepada penglihatan dan pendengarannya, yaitu pada nur. Dikembalikan dulu semuanya. Jadi kita rasakan dulu sebelum pada tahap yang ketiga, munculkah rasa ini atau hilang sama sekali, atau ini nak ada sama sekali. Kita yang merasa masing-masing itu kada kawa, karena dia ada pengamalan pada diri, amaliannya diri masing-masing. Kita kada kawa, oh si anu sampai kada kawa itu. Karena paham itu pada jiwa masing-masing. Yang disebut dengan paham itu pada jiwa masing-masing, karena di dalam jiwa itu ada kodrat dan
dan iradah. Kata-kata iradah itu ada di dalam surah Yasin, ya kan? Am arada asyai'a ayyakula lahu kun. Nah, itu maksudnya yang berada di sini ujungnya apa? Ayyakula lahu kun. Kehendak, bulik pada kehendak yang asal, kun fayakun. Aku nang mengadakan, aku yang menjahirkan. Makanya ayat yang lain lagi, inna nahnu nazzalna dzikra wa innallahu, ada kalimat zikir. Makanya man soqala li zikr am mas'alati, artinya barang siapa yang sokalan itu huruf sin yang dirinya kop dalam kekuasaan, selalu berada dalam kekuasaanku, zikri, ingat aja kepadaku. An'am mas'alati, artinya apa aja masalahnya, apa aja masalahnya tuntas. Man arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Pada surah Yasin itu sudah memadahkan itu. Hanya di kalimat takbir dimadahkan. Orang yang apa aja ada, kawah aja, cukup aja, karena ia selalu berada di sini. Ada meminta aja dijulungi. Nih, orang ada di sini kan ada meminta tuh. Tapi kenapa? Karena dia sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk berada di rumah bos saja berdiam. Coba aja kita lah. Nih, berusaha ada kita ada tegawian. Tapi upat berdiam di rumah bos. Ini anggap aja nih bos di rumahnya, tapi berdiam di sini. Cukup kan ya? Kelaparan kan ya? Itu maksudnya. Berusaha ada apa ada, tapi berada di sini. Cukup. Tapi hati-hati kalimat berusaha ada apa ada. Berusaha ada apa ada, cukup. Lalu ayo mencoba. Begawi kada beungut di rumah. Beungut di rumah. Beungut di rumah tuh sampai atau kada? Hati. Beungut di rumah itu merasa ilmunya sampai, ilmunya aja nang sampai, jasadnya nang kada sampai langruhnya. Lalu kada berusaha, coba aja rasakan. Bisa kelaparan juga ya. Tapi amat bujur-bujur, jasad nang empat anasir ini memang sudah bulik berada di sini. Ini berada aja di sini. Rasakan ya. Bobot di rumah. Rasakan. Jadi dua hal lah. Sampai kada sampainya itu, karena ini kita harus membuktikan hanya pada kalimat takbir. Kalimat takbir itu bertamu lawan Tuhan. Apa ini kan habis, ini sudah berada di sini kita buktikan bujur-bujur berada di sini kah kita, atau masih di sini kah? Artinya bila masih berada di sini, maka kalimat penjahiran Allahu Akbar ini adalah kalimat, anggap aja nih, amun kita pasang iban aja sudah nah ini pasang iban ini gak berjalan. Kemana ngantar? Oh ngantar sini. Nah harus. Aku bilang ada mengucap Allahu Akbar, kata kawan sampai ke sini. Tuh dia sampai ke sini kita singgah ke mana-mana kah sampainya bisa jualan kayak itu. Dirasakan. Apakah selama ini nang empat anasir nih batang tubuh daging apa semua nih, bila sudah bicara empat anasir termasuk nyawa, termasuk otak, termasuk jiwa. Kita baca jiwa kita berada di mana sekarang? Itu. Bujurkah berada di sini atau berada di sini kah? Itu aja, hitung aja, perkirakan. Apalah takilun, apalah tatafakarut, jalan itu. Oh selama ini aku berada di sini, oh selama ini aku berada di sini, ketahuan. Kalau bujur-bujur
berada di sini, coba ya tadi, ini anggap aja kita berada di sini. Sedangkan ini kan hadis Nabi mengatakan, man sokalani zikri, barang siapa mensok diri kok yang dirinya berada di dalam kekuasaanku, ini berada di wadahku, ya kan? Maka kalimat zikir itu adalah ia dianggap nih zikir nih, ingat kata-kata ingat tuh berarti ia berada di rumahku, mengsokalan an masyalati, maka ia akan aku cukupkan. Dia kan minta. Coba aja kita berada di rumah bos, bermakanan bos berokok, kita berumur saja pasti bos nggak nih, nah makan berokok kan? Ya lah, tukaran bos tuh sama. Karena ia berada di sini. Nih penentuan kita pada kalimat takbir ini kita ilustrasikan dengan kejadian di muka bumi kita ini. Awallah kita menggunakan akal dan pikir tadi. Kalau kita bujur-bujur berada di nur ini, kita buktikan Allah cukupkan. Ia diberi tanpa meminta. Maka hurufkan menyatakan cukup. Nah itu sudah di sini kita sudah menandakan kita sudah paham di situ. Kalimat takbir aja. Salawat ya 5.000 kali. Memulainya dengan membaca ulang innallaha wa malaikatahu yusholluna sampai tutup. Hanya ditutupnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditutupnya itu innallaha wa malaikatahu, dimulainya daripada innallaha wa malaikatahu itu petunjuk dasar dulu untuk kita mengamalkan salawat. Kan sudah dibaca lagi itunya. Innallaha, sesungguhnya Tuhan memandangkan ujar Tuhan, oh manusia, oh pulang. Lah katakanlah aku nih tukang ulah hikam, ya kan? Nabi itu aku juga nama ulah, aku aja bersalawat lawan Nabi, masih ikut pada bersalawat lawan Nabi. Itu bahasanya. Aku nih malaikat bersalawat lawan Nabi, bersalawat lah, nah bersalawat. Sekalinya menurut Tuhan juga, innallaha wa malaikatahu, aku nih ya Tuhan, dia. Innallaha itu kan nama dah kita. Sesungguhnya ya Tuhan, aku nih lah nih, aku nih ibaratnya lah nih kita ilustrasikan, aku nih malaikat, aku nama ulah, aku lah malaikat, malaikat aku nama ulah, Nabi aku yang menciptakan, engkau pun aku yang menciptakan, aku lawan malaikat aja bersalawat lawan Nabi, maksud kan bersalawat, pilihkan bersalawat, ya Tuhan, ya kan? Nabi membalas juga di situ, aku membalas juga di situ semuaan. Itu perintah kita mengamalkan salawat di situ. Makanya cara beramalan tadi yang paling tepat itu apa aja amalannya, dibacakan, digerakkan kah? Nih kita kembali. Orang yang sudah berada di sini, Allahu Akbar bacaan, di sini kan ada lagi bacaan. Yang ada apa ada? Karena nur ini alamnya kan di sini, ini pena di sini di bawah. Nah ini pena di sini. Nah kita berada di sini, hurufnya aja ini kan ada lagi, apa lagi bacaan? Kan pena ya huruf di sini. Allahu Akbar menjahirkan pena catatan. Ini meniupkan nur, ada iradah, ada kodrat. Kodrat dan iradah melahirkan yang disebut dengan qada dan qadar, takdir kita. Melahirkan itu. Nah, di sini adalah huruf takdir, adalah di sini qada ada juga. Tapi bila kita bulik ke sini, anggap aja nih kita perjalanan kita melalui kada takdir ini. Dilalui kada? Pasti dilalui kan? Bila nya melalui ini, otomatis takdir ini tak buat pulang ke sini, tak bawa man arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Iradah berbulik ke atasnya ini, bulik saurang. Amun kita kada bulik ke sini, oh berdoa. Bila inya berdoa, berpintar di sini, ini berapa? Sedangkan kalimat doa kita kada tahu kan ada di sini untuk kita. Di dalam qada dan qadar di sini, ini sudah ada penentuannya tanggal dan hari apa yang kita pinta, apa yang dijadikan Tuhan, ini sudah tercatat di sini. Nang berdua yang berpinta orangnya yang ini. Nah, orangnya yang ini berpinta.
berapa ngarannya. Tapi amun kita bulit ke sini, mau mati kadarnya. Umpat juga katarik berbulit ke sini, perlu kan dipinta lagi. Nah, sehingga kada perlu lagi dipinta. Itu maksudnya sebenar-benarnya. Kalau kita mengamalkan, lah, ini kita ilustrasikan lagi. Kalimat Allahu Akbar, kalimat pernyataan, atau disebut dengan salam pertama dengan Tuhan secara ilmu ahkam. Takbiratul ihram, salam pertama dengan Tuhan, karena kita bulit ini tadi bulit ke sini, maka diwujudkan dengan disaksikan atau dijadikan dengan kalimat Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, anggap aja Allahu Akbar, anggap aja ini bom granat hancur, kada kelihatan lagi ininya karena berbulit ke sini. Ya, hancur lebus sini. Bila Allahu Akbar, hancur sini, kosong lah di sini. Mana barangnya di sini kada ada, di sini adakannya. Ketika di sini adakannya, berarti tadi perjalanannya sudah melalui catatan kita, catatan diri masing-masing. Bila sudah melalui catatan diri masing-masing, bujur kada tadi hadis Nabi itu bersesuaian dengan surah Yasin, man arada saya ayyahullahu kun fayakun. Artinya iradah kembali dikembalikannya ke asal sini, maka jadilah bersesuaian apa yang dipinta. Ini cara pengamalannya. Di dalam kalimat takbir itu kita sudah masuk kepada ruang di sini. Jangan takutan lagi akan kekurangan. Jangan takutan akan kekurangan. Pokoknya bila sudah berdiri betul itu, makanya jadi muhasabah, muraqabah, ya kan? Mengintai diri kan? Kenapa? Di mana mengintai diri? Karena ketika berdiri betul itu kan, diri terdiri, diri terber itu mengintai muraqabah, mengintai diri, asal usul diri dihancurkan, dileburkan semuanya. Baru kita mengucap Allahu Akbar, sudah hancur diri. Jadi proses dulu, baru kita hilang diriku, udah Allahu Akbar. Allahu Akbar itulah ledakannya. Dihentaknya langsung ke sini. Nih iradah sudah terlalui. Pas berada di sini, itulah yang disebut dengan hadis Nabi tadi. Orang yang selalu berada di sini, aku cukupkan walaupun ini ada meminta. Bila kau duduk di situ, jadinya tadi apa? Orang yang sudah duduk di sini dicukupkan, rasakan itu. Cara Tuhan mencukupkan pasti dengan cara Tuhan masing-masing. Ada mau jadi guru, sebelah tangan, jadi pedagang, sebelah tangan, kadang itu untuk hari. Cara Tuhan mencukupkan itu kayaknya macam-macam nang timbul nang sarana asalnya kada bisa, timbul kita bisa seorangan. Ini sebutannya otodidak. Kemudian kita ada juga dengan cara itu penghantar dari hubungan ke hubungan, itu kan cara Tuhan. Nah, karena itu ketika kita menjalani hal-hal seperti itu, kembalikan, jangan merasa asalnya kada bisa lalu ada yang melajari, lalu berpikir berkat si anu, lupa dengan perjalanan kita pada kata-kata berkat tadi adalah itu cara Tuhan. Kembalikan itu. Akhirnya apa? Kita kadang-kadang dia mendewakan, mengkutuskan, memuji orang dan memberitahukan kita. Sama itu jadinya. Maka amun kita masih memakai kata berkat kawan, berkat si anu, batal kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sembahyang membaca Al-Fatihah terus, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika di dalam kehidupan, aku jangan ada bertamuan si anu, kadang kayak ini Pak, di mana alhamdulillahnya. Ya? Jadi manusia itu kadang ada yang berhak dipuji dan berbangga atas pujian. Ada dua. Mencela diharamkan, memuji dan dipuji pun jangan berbangga atas pujian dan kada ada hak menerima pujian. Bila itu dimunculkan bertentangan dengan alhamdulillah
alhamdulillahirabbil alamin bertentangan. Jadi kalau tidak berkat, bila kita mengalami hal seperti itu, ini kita mampu sudah berada di sini. Coba ya, dalam hal segi kehidupan apapun, apa yang kita rasakan sekarang, kerjaan apapun sekarang, yang kita rasakan sekarang itu, kadang-kadang kita menimbulkan berkat si anu, hilang sudah. Hilang. Kemungkinan paling sekilas berkat aku mendengar, oh timbul aku kawan yang kayak ini. Sekilas. Itu sekilas itulah yang disebut tipuan kehilapan. Belikan langsung antar. Langsung belikan, jangan direndam. Oh, kepikiran terus. Jadi kita ilmu nyata pengamalan di dalam dunia. Iwak tuh di dalam banyu. Jalan. Iwak tuh berada di dalam banyu. Bukan suatu ceritanya. Seorang pengelana dalam perjalanannya ingin mencari Tuhan. Kehausan, lalu ia mengambil air, istirahat, muncul iwak tuh naik ke atas iwak, hujan iwak, mau kemana sana? Aku hendak mencari Tuhan. Hujan iwak, jaka bahasa kita bodoh langka. Itulah ayatnya, wahwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ujar iwak tadi, bodohkah? Sesungguhnya Allah beserta engkau, tapi engkau tidak melihat. Tersadar orang tadi. Dengan bahasa iwak tadi begitu tersadar, dibalasnya dia. Ikan iwak, kenapa juga keluar? Ujar iwak, aku mencari banyu. Sama balasannya, bodohlah engkau. Sesungguhnya air beserta kamu di dalam air. Kamu tidak melihat. Sama kita ini, wahwa ma'akum, sudah dipadahi Tuhan jasad batang tubuh daripada nur. Sudah, jangan dipikirkan lagi, sudah. Jangan dipikirkan cara menghancurkan. Bila dipikirkan cara menghancurkan batang tubuh nang jahil ini, bisa bunuh diri. Jangan dipikirkan lagi, sudah. Yang penting tahu asal usul kita, sudah. Laksanakan aktivitas seperti biasa. Nang mengunjun tetap. Nang ke pasar tetap. Jangan merasa sampai di rumah aja gongot. Laksanakan seperti biasa. Apa aja kegiatan kita, laksanakan seperti biasa. Yang penting apa nang kita pandang, apa nang kita lihat, apa nang kita sentuh, semuanya berasal daripada yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Semuanya berasal apa aja, batu lah, sepeda apa aja. Jangan bertahan sepeda, kendaraan, bertahan aja di situ. Apa aja yang kita pandang, apa yang kita sentuh, apapun yang kita dengar, leburkan semuanya. Nah itu sudah. Yang penting ilmunya ke situ, keakuan kita ada lagi tuh, keakuan kita. Praktis aja, langsung berpikir situ. Karena sulit. Kita ini bertahan, kehendakan menghancurkan diri, kehendakan melihat wadahnya sesaat itu kayak apa. Silakan sambil dipikirkan. Karena ini balawasan sembahyang. Karena balawasan sembahyang itu pemikirannya ketika sembahyang kan kita dihisab. Ya, sholat itu kan dihisab. Orang yang kada dihisab sholatnya itu, yang kada ada keakuan itu kada dihisabkan lagi sudah. Di mana buktinya? Yang 70.000 itu kan dinyatakan Nabi sudah. Orang yang dimasukkan surga tanpa hisab, berarti kan ada yang kada dihisab. Kalau ada pernyataan orang yang dimasukkan ke surga tanpa hisab, berarti sholat pun tidak dihisab. Kalau sholat tidak dihisab, kita carilah penyebabnya kenapa garang, maka kada dihisab sholat. Maka amal pertama yang dihisab adalah sholat. Tapi ada pernyataan 70.000 dan masing-masing satu membawa 70.000 lagi dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Nah itu yang kita cari. Cara itu kenapa?
berdoa maka itu dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ada dasarnya kalau itu berarti itulah yang kita cari. Setelah kita cari wasabiqunas sabiq, al-waqiah dasarnya Al-Quran. Wasabiqunas sabiq ulaika muqarrabun. Orang-orang yang kata-kata syabiq huruf shin dan huruf qaf, orang-orang yang berada dalam kekuasaanku, berarti pada nurnya. Orang-orang yang berada pada nurnya bertahan di situ. Wasyabiquna syabiq ulaikal muqarrabun, orang-orang yang jiwanya muqarrabun dalam kekuasaan, artinya di dalam wadahku fi jannatin na'im. Ayo ya dasarnya itu yang kita ajarkan, itu yang kita lakukan, cara itu yang kita capai. Kalimat Allahu Akbar tadi sehingga letaknya persis di samping telinga. Sami'un basir. Kenapa harus di atas? Kalau di dada. Coba aja. Kalimat takbir harus berada di samping telinga. Kalau tangan di samping telinga, otomatis mata juga ikut. Kenapa? Sami'un basirun itu sesungguhnya dituhankan di Quran itu pendengaran dan penglihatan itu akan diuji. Kalau di sini nanti pendengaran dan penglihatan itu akan diuji. Kenapa? Karena roh yang masuk ke dalam batang tubuh melalui mata ia melihat, melalui telinga ia mendengar, akibat mata melihat atau mungkin akibat telinga mendengar, hati yang berbicara. Kebanyakan pembicaraan hati itu akibat mata melihat dan telinga mendengar. Ini ilmu secara nurus salat. Kalau di luar atau kalau bicara kepada hukum-hukum yang lain, pastinya ada yang di dada. Salah lah, karenanya hati. Ya kan? Itu tingkatan pada hati. Kenapa boleh juga pada dada? Ada tingkatan pada hati. Ada kita pendengaran dan penglihatan. Di mana dasarnya? Alastu birabikum bala syaitan. Ketika roh dihembuskan, alastu birabikum, ia kada mungkin menjawab bala syaitan kalau ada mendengar. Ia kada akan mungkin menunjuk bala syaitan kalau tidak melihat. Quran juga kita dasarnya. Jadi dasar-dasar pengambilannya di situ sesuai kejadian yang awal. Nah, angkat tangan sejajar. Yang sejajar itu maksudnya ibu jari ini lah sejajar dengan nih di bawah lah, di bawah telinga. Ya bingung kita memposisikan sejajarnya ini sejajar yang mana? Jari-jari sejajar, yang atas sejajar juga. Baru Allah Akbar baru turun. Dari sini kita dapat puncak napas berada pada napas kulit kepala di ujung. Jadi Allahu Akbar, turun tangan. Begitu ini sudah mencengkram, meletakkan pada sini, hanya hembuskan napas. Hembuskan di napas. Kenapa? Karena disebut dengan qiyam. Qiyam itu huruf qaf dengan ya dengan mim, sudah menjadi jahir, sudah menjadi jiwa. Turun. Itu napas turun, qiyam jadi sudah. Artinya berdiri. Artinya ini sudah menyatakan sah sudah, makanya berqiyam. Jadi napas itu hembuskan kalau sudah ini pas posisi Allahu Akbar. Begitu ini seiring, ini sempurna, langsung hembuskan. Itu namanya suluk. Napas menggunakan napas suluk di dalam sholat. Ujian yang kita dapat mengukurnya napas kulit kepala, kalau kita tarik napas bila parut kanting tak dada. Coba lihat. Napas, ya kan? Bila ini tarik ke atas, parut kau bagaimana, tapi dada kayak seakan-akan merasa lurus.
lepas dia parut kita. Takarannya. Coba lah, kalau kita dulu latihan kan di tunjung abah nih, arwah udah tak ditikin sini. Ditikin sini. Nah, sampai habis itu di dada aja sini. Coba tarik lagi sini. Tarik, dilepas di tangan. Lepas parut sini. Bagaimana parut? Tahan napas. Kalau dulu praktiknya langsung dicucuk sidin di sini. Tapi belakang, tarik parut, tahan dada. Tarik lagi, tahan nih, ulur parut. Awak menahan napas tanpa mengikuti gerakan perut ke depan, suluk sudah. Karena sudah jadi kebiasaan napas suluk. Jadi takbiratul ihram berada pada napas habis 3 kali sudah bertakwan mi'raj. Begitu sudah yang hembuskan napas. Bila sudah dihembuskan napas, tarik napas lagi. Anggap aja Fatihah kan. Fatihah ada 3 napas bermain. Di Fatihah ini. Kita lanjutkan napas suluk dalam Fatihah. Nah, kalau sudah 13 rukun kita bisa bermain napas, berzikir apa aja di luar sholat. Jadi kita masalah sembahyang ini, yang sembahyang ain kah, nang 13 rukun kah, nang tahrimah kah, nang daim kah, bila kada kawa duduk di nor kada disebut daim lagi. Bila kada kawa duduk di nor kada disebut daim, kada disebut tahrimah, kada disebut ain. Kenapa? Karena sia-sia semuaan sembahyangnya. Orang yang sembahyang ain, baik udunya kah apanya kah, kada duduk di nor, amal ibadah aja. Bila ingat kadang mengenal asal usul dirinya, kan jelas sudah. Yang kadang mengenal asal usul dirinya bukan termasuk golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti orang sembahyang ini mengerti dengan hukum sembahyang. Berdiri betulnya paham, takbirannya bagus, bacaannya bagus. Karena kada dengan dirinya, kada dijamin selamat. Karena Nabi sudah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, umatku ya Nabi akan terpecah 73 paham. 72 yang berpahaman dimasukkan ke dalam neraka, 1 paham aja. Kita adalah paham yang selamat. Siapa Nabi? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang tidak meninggalkan al-jamaah. Itu berarti orang yang selamat tadi, yang mengenal diri, adalah yang dijamin penyembahyang kata dia. Jadi bila sembahyangnya cangkal aja, kada mengenal dengan dirinya, sembahyang ain kah, tahrimah kah, daim kah. Bila hanya mengenal aku, kulit tubuh daging tersusun dari situ, diri terdiri, belum selamat, belum ada jaminan selamat lagi. Nah, jadi kita ini penyempurnaan kajian kita di sini. Ini kita bisa bayangkan dari sini cara menggali sembahyang itu supaya masuk kepada golongan 70.000. Karena Nabi menyampaikan itu, kita cari rumusnya itu. Banyak orang ahli tasawuf. Nah, jadi firqah apapun yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun yang mengklaim, golongan manapun yang mengklaim kabilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kabilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah, siapa aja yang mengklaim, organisasi mana aja, jangan takutan mendengar itu. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang mengenal diri, udah itu aja cirinya. Masalah beribadah silahkan aja lagi. Orang yang mengenal diri ini pasti beribadah. Apa aja ibadah dianggap. Itu orang yang mengenal diri. Jadi kita jangan takutan. Misalnya masyarakat ini bingung umat sekarang karena salah satu firqah mengaku kabilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, wah ribut. Kemudian yang lain lagi mengatakan kabilah yang sebenar-benarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain neraka semua. Bingung umat situ. Kita jangan takutan dengan bahasa itu. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengenal dirinya kada keluar daripada huruf jim. Itu aja patokannya jamaah tuh huruf jim aja. Bila
manusia itu memandang nang banyak ini kada kawa membudikakan kepada yang ahad, kepada yang esa, bukan ahlussunnah wal jamaah, itu aja. Karena patokannya Nabi itu ketika ditanya siapa ahlussunnah wal jamaah yang tidak keluar daripada al jamaah, kada keluar pada orang banyak. Maksudnya tadi kada keluar pada orang banyak itu tafsir nih nang orang banyak ini, nah ya kan, ini kada keluar tuh maksudnya nang orang banyak ini tetap kembali rabitah, kembali kepada ahad, itu al jamaah. Pandangan nang banyak aja ibunya macam-macam, tetap satu, itu al jamaah. Karena itu yang selamat. Kada mau syirik, coba aja rasakan kita kalau kita ngamalkan di pasar hidup, di pasar itu macam-macam dilihat loh, di dalam macam-macam juga, lalu menjadikan yang macam-macam tadi tetap macam-macam, itu kada ahlussunnah wal jamaah. Karena orang yang hidup di pasar itu paling berat hidupnya, ujian ilmunya. Kenapa? Banyak yang dilihat, banyak yang didengar, kelakuannya macam-macam. Nah, kita rangkum semuanya yang kita lihat dan kita dengar, oh sama aja juga. Anggap aja bunyi gemuruh, bulik ke atas juga sebenarnya. Bulik ke atas itu jangan kata-kata tempat lah atas tadi berasal dari yang sama juga sebenarnya, itu ahlussunnah wal jamaah. Artinya kita ini menyempurnakan cara kita beramal. Ada lagi kita ini yang bahasanya tadi memandang kakawanan pun, yang sejamaah pun kadang-kadang ketika berbeda pendapat lalu jadi musuh kulir, bertemuan di telepon kita tidak angkat lagi, beda paham sudah aja. Ya lah, kada ada lagi ini kita beda aliran, beda paham, kada ada lagi. Sama aja. Bila masih membedakan ke situ, pasti memunculkan kebencian. Masih kada ada lagi. Hantu gimana pun kita angkat, hantu beberapa kita temui, selalu akan berbahas. Setiap yang akan berbahas ini kada akan tuntas. Yang ada apa? Kebencian. Semakin besar kebencian, ternyata berdua semakin rusak. Jadi debat itu merusak. Makanya debat itu adalah orang yang berdebat walaupun benar, neraka sahasta, yang akan sakilan padanya. Kata-kata sakilan itu ia mendekati neraka sudah, hampir neraka sudah itu. Tetap subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.